Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan 10. Materi kita tentang komunikasi interpersonal. Sebelum kita mulai, saya cek dulu untuk kehadiran Ahmad Hermansyah, Ada Bu. Alia, Hadir, Bu. Arni, Hadir, Bu. Bayu, Hadir Bu. Dedi, Hadir, Bu. Detristi, Hadir, Bu. Firman, Hadir, Bu. Anhar, Hadir, Bu. Hadir, Fitri Bu. Afriyani, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Hafiz, Junistian, Hadir Bu. Mary, Mila, Hadir, Bu. M. Julfi, Hadir Bu. Ibu, mohon maaf, tadi Nur Halimah hadir, Bu. ya. Marisa, Nani, Hadir, Bu. Noval, Norman, Hadir, Bu. Sandi, Siti, Hadir Bu. Silvania, Hadir, Bu. Hadir. oke. Maaf Bu, HP tadi. Oke, yang merasa belum Maaf. dipanggil, silakan tulis di kolom pesan ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan 10. Kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Sebentar, saya akan melakukan record ya untuk pertemuan hari ini. Sambil menunggu yang lain.
Tunggu sebentar. Baik, kita akan mulai untuk pertemuan 10 tentang komunikasi interpersonal. Tujuan perkuliahan kita di pertemuan 10 mengenai komunikasi interpersonal adalah yang pertama, setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang konsep komunikasi interpersonal. Dan kalian bisa menganalisis peran komunikasi interpersonal dalam kesuksesan studi kalian terutama. Oke, sebelum kita mulai, coba mungkin di antara kalian ada yang bisa menyampaikan ke saya, menurut pendapat kalian sebelum kalian memahami materi secara keseluruhan, dan sebelum saya sampaikan materi secara keseluruhan, ada yang bisa menyampaikan pendapat menurut kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Oke, yang barusan bergabung tolong tulis namanya ya. Ya, silakan. Menurut Bayu ya Bu, komunikasi interpersonal itu kayak proses komunikasi yang menghasilkan umpan balik atau feedback Bu. Oke, proses komunikasi tentu berarti ada satu atau dua orang, Bay? Dua orang Atau kan berapa? menghasilkan umpan balik atau feedback. Oke, berarti minimal terjadi komunikasi antara dua orang dan menghasilkan umpan balik ya, menurut Bayu. Oke, terima Iya, Bu. kasih Bayu. Oke, yang lainnya? Oke, betul apa yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa komunikasi ini terdiri dari dua orang atau lebih dan menghasilkan umpan balik. Di sini kita mulai dengan pengertian komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dan di sini komunikasi ini biasanya memang kalau sebelumnya itu secara bertatap muka. Kalau sekarang mungkin komunikasi tidak hanya bertatap muka ya, karena mungkin kalau sekarang sudah banyak teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi sendiri bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan verbal atau non-verbal? Nah, seperti yang disampaikan teman kalian tadi, Bayu, bahwa komunikasi ini terdiri dari pesan yang disampaikan, ya jadi ada istilah komunikasi yang diberikan oleh pengirim pesan ya kepada penerima pesan. Jadi ada yang diberikan oleh pengirim pesan dan ada yang menerima pesan. Nah, biasanya umpan balik ini diistilahkan dengan feedback. Gitu. Nah, sedangkan mungkin nanti kita akan bagi komunikasi ini ada yang satu arah dan ada yang dua arah seperti itu. Silakan ada yang punya pendapat tentang komunikasi verbal dan non-verbal, perbedaannya di mana? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau komunikasi verbal, ada yang bisa memberikan contoh?
izin menjawab, Bu. Kan Cindy? Kalau verbal itu yang pakai tulisan maupun lisan, Bu. Oke, pakai tulisan ataupun lisan. Oke, kalau nonverbal? Kalau nonverbal itu kayak bahasa tubuh, misalnya kayak apa? Yang buat gerakan buat orang yang tuli itu apa sih namanya? Yang Bahasa kayak gitu. isyarat. Iya, bahasa isyarat. Oke. Terima kasih Cindy ya. Betul ya. Jadi memang kalau komunikasi verbal ini biasanya melalui mulut ya, atau ucapan, bentuknya lisan ataupun tulisan. Misalnya seperti yang saya sampaikan sekarang, saya berbicara dengan kalian, berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal. Nah, kalau komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya tadi disampaikan oleh temannya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, ya, bahkan mungkin intonasi suara dan kecepatan bicara. Nah, komunikasi nonverbal bisa disampaikan melalui ekspresi wajah, emosi, kontak mata, gerakan tubuh atau sikap badan, sentuhan, atau bahasa isyarat dan nada suara ya. Nah, di sini perbedaan verbal dan nonverbal. Jadi verbal itu terdiri dari tulisan atau lisan. Kalau tulisan contohnya mungkin dari media cetak atau elektronik, ya, WhatsApp. Nah, itu termasuknya ketulisan. Kalau lisan contohnya kita yang sedang bercakap-cakap, baik itu lewat telepon atau secara langsung, itu menggunakan lisan. Nah, kalau untuk verbal contohnya menggunakan bahasa isyarat, seperti misalnya polisi gitu ya sedang mengatur lalu lintas, atau di dalam pertandingan olahraga ya wasit biasanya juga melakukan komunikasi nonverbal, atau mungkin antara pemain tim juga ada komunikasi-komunikasi yang memang dipahami oleh mereka gitu ya dalam bentuk isyarat-isyarat gitu. Jadi kalau verbal itu disampaikan melalui tulisan atau lisan, nah kalau nonverbal itu melalui isyarat atau gerakan-gerakan gitu ya. Nah, untuk tujuan komunikasi interpersonal yang pertama adalah untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Jadi komunikasi interpersonal itu dibutuhkan untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dunia luar atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, untuk menciptakan dan memelihara hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, untuk mengubah sikap dan perilaku. Misal, kalau memang ada sikap dan perilaku yang kurang baik, bisa kita sampaikan melalui komunikasi interpersonal. Lalu yang kelima, untuk bermain, ya, untuk mencari hiburan, ya, untuk bersenang-senang juga kita melakukan komunikasi interpersonal. Dan yang keenam, untuk membantu orang lain. Ini aspek komunikasi interpersonal menurut Ahmad. Ini ada 7 aspek yang mendasari dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, yaitu berbagi maksud, gagasan, dan perasaan yang ada di dalam diri pengirim pesan, serta bentuk perilaku yang dipilihnya. Jadi, aspek yang pertama yaitu untuk berbagi maksud, gagasan, dan perasaan. Lalu yang kedua, di sini untuk mengubah gagasan, perasaan, atau maksud-maksud ke dalam bentuk pesan yang kita kirimkan kepada orang lain. Yang ketiga, proses pengiriman pesan kepada penerima. Yang keempat, adanya saluran atau media, ya, bagaimana pesan itu dikirimkan. Lalu yang kelima, terjadinya proses dekodifikasi pesan oleh penerima, ya. Jadi di sini penerima menginterpretasikan atau menafsirkan makna dari pesan. Lalu di sini yang berikutnya adalah tanggapan batin oleh penerima pesan terhadap hasil interpretasi tentang makna pesan yang ditangkap, dan yang terakhir kemungkinan adanya hambatan
atau noise tertentu. Karena di dalam komunikasi interpersonal akan sangat mungkin terjadi adanya hambatan atau noise di dalam proses komunikasi. Oke. Kalau MVA itu siapa ya? Oke, maaf. Sebentar ada gangguan dulu ya. Oke, tadi siapa ya? Akun MPV. Raines itu siapa ya? Ahmad. MP Energi. Oh. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk komunikasi interpersonal. Ada 3 bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah model linier. Di sini model interpersonal, yaitu model linier ini digambarkan sebagai bentuk yang searah. Jadi ini artinya komunikasinya secara lurus satu arah. Jadi penyampaian pesan ini dilakukan oleh komunikator tanpa adanya feedback atau umpan balik dari komunikan. Contohnya misalnya seorang ayah sedang memberikan nasihat kepada anaknya tanpa adanya umpan balik dari si anak. Ya. Atau contoh komunikasi interpersonal linear itu contoh dari seorang hakim sedang menyampaikan tuduhan terhadap terdakwa gitu. Jadi
tidak selalu komunikasi interpersonal itu terjadi dua arah atau adanya feedback. Jadi ada juga komunikasi itu terjadi secara linear atau satu arah. Nah, itu contohnya ya. Lalu yang kedua adalah model interaktif. Nah, di sini terjadinya proses di mana si pendengar atau si komunikan ini memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator atau oleh orang yang menyampaikan informasi atau menyampaikan komunikasi ya. Di sini contohnya misalnya seorang dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa, lalu mahasiswa misalnya memberikan pertanyaan ya berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh dosen. Nah, lalu dosen menjawab apa pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Ya. Jadi ini terjadinya model interaktif. Ya. Jadi komunikasi ini terjadinya feedback ya antara orang yang mengirimkan pesan dengan orang yang menerima pesan. Lalu yang ketiga, ini ada namanya model transaksional. Oke. Model transaksional ini menekankan pada komunikasi yang dinamis. Ya. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Jadi ini model yang sifatnya kooperatif, di mana komunikator dan komunikan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Ya, ini terjadi terus-menerus, saling mengirimkan dan saling menerima pesan. Ya, dan ini tentunya baik itu komunikasi verbal ataupun nonverbal. Nah, contohnya, misalnya kita mengatakan halo, ya kita menyampaikan sapaan gitu ya berupa stimulus, lalu ada orang yang kita sapa itu tersenyum lalu merespon. Nah, lalu di situ terjadi komunikasi yang baik, obrolan yang baik, terjadinya timpal balik dan seterusnya secara terus-menerus. Nah, itu disebut dengan model transaksional. Oke, sampai sini bisa dibedakan kalian antara model linear, lalu ada model interaktif, dan yang terakhir model transaksional. Ada yang ditanyakan dulu tentang model interaktif, model linear, dan model transaksional? Kalau tidak ada, silakan tuliskan satu contoh masing-masing model. Tulis di kolom pesan ya. Silakan setiap orang untuk menuliskan masing-masing contoh model komunikasi interpersonal, baik itu model linear. Silakan. Saya ketik di kolom pesan ya. Model linear. Masing-masing satu contoh. Silakan. Tuliskan masing-masing satu contoh bentuk komunikasi interpersonal model linear, interaktif, dan model transaksional.
Saya kasih waktu mungkin sekitar 10 menit ya. Cukup ya. Ini tolong disampaikan ya kepada teman-teman kalian yang baru bergabung tidak sampai 30 menit. Tapi beberapa orang sudah live. Saya lihat mungkin kalau jumlah mahasiswa di sini harusnya ada 45 mahasiswa. Tadi sudah di atas 30 mahasiswa, sekarang sudah ada 27 mahasiswa. Jadi tolong disampaikan ke teman-temannya yang sudah live ya. Padahal perkuliahan masih berlangsung. Saya anggap tidak ikut perkuliahan. Oke, ini ada beberapa yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk contoh komunikasi dengan model linear. Yang pertama dari Firman Muhammad Ihsan. Ini yang linear contohnya ceramah. Ya, ceramah saat Jumatan, betul. Lalu yang interaktif, misalnya meeting antar project manager dan developer mengenai task yang dikerjakan. Kedua orang tersebut saling bertanya dan menjawab. Oke, betul. Lalu yang transaksional ketika kita ditanya oleh seorang dan kita menjawabnya dengan mengangguk untuk jawaban iya atau menggelengkan kepala untuk jawaban tidak. Oke, terima kasih Firman. Lalu dari Bayu, linear memberi nasihat, interaktif dosen yang memberikan materi yang tadi, transaksional.
Maksudnya kasih contoh yang lain ya. Cindy. Oke, yang sedang curhat. Oke, kita hanya mendengarkan berarti terjadi model komunikasi linear ya. Yang B lagi wawancara. Oke, benar Cindy. Untuk C. Oke. Betul yang Cindy, terima kasih. Azka, linear itu contohnya pidato, interaktif, cerdas cermat. Oke, yang transaksional menjawab pertanyaan verbal dengan gestur. Oke, Mutiara. Kita. Oke. Norman. Oke, itu ini contohnya yang Nurman ya. Jadi ketika seseorang mungkin menyampaikan berita, yaitu terjadi adalah model linear. Lalu model interaktif, oke, talk show ya, datanya jawab. Transaksional, oke. Silvania, pemaparan materi, oke, dalam webinar. Interaktif, tanya jawab dengan peserta webinar, oke. Oke, betul ya, dari Silvania. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ada Ricky, terus ada Dilia, Mary, Silvania, Nurman, Gita, Azka, Cindy, Bayu, dan Firman ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah betul ya apa yang disampaikan oleh kalian tentang contoh-contoh bentuk komunikasi interpersonal mulai dari model linear, terus ada model interaktif, dan yang terakhir ada model transaksional. Lalu dari jenis-jenis komunikasi interpersonal, kalau yang tadi tentang model-model komunikasi interpersonal, nah sekarang ada jenis komunikasi interpersonal ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah komunikasi diadik atau diadik communication. Ini artinya komunikasi antar pribadi yang berlangsung antar 2 orang. Ya, ini berarti terjadi satu komunikator dan satu komunikan. Nah, jadi ada yang mengirimkan pesan dan ada yang menerima pesan, gitu. Nah, biasanya kalau komunikasi diadik ini terjadi secara intens. Ya, jadi si komunikator atau orang yang menyampaikan informasi atau komunikasi yang diberikan itu fokus kepada komunikannya atau yang menerima pesan gitu. Lalu yang kedua adalah komunikasi triadik ya, atau triadik communication, di mana komunikasi triadik adalah komunikasi antar pribadi yang pelakunya 3 orang, yakni ada seorang komunikator dan 2 orang komunikan. Misalnya, 1 orang menjadi komunikator, dia mungkin pertama menyampaikan komunikasi ke si B, lalu dijawab dan ditanggapi dan beralih kepada si C. Nah, itu disebut dengan komunikasi triadik. Nah, ini seperti contoh ya, misalnya ada dental profesional, dia bicara kepada orang tua dan dia juga berkomunikasi dengan anak gitu ya, dan si anak dengan orang tuanya ini juga mereka saling berkomunikasi gitu. Lalu ada hambatan dalam komunikasi interpersonal ya. Jadi di dalam komunikasi kita dengan orang lain tentu tidak semuanya mulus ya. Pasti ada saja hambatan-hambatan yang mungkin terjadi yang menyebabkan mungkin komunikasi kita tidak berjalan dengan maksimal. Yang pertama adalah hambatan teknis. Jadi hambatan teknis itu bisa jadi karena alat yang digunakan mengalami gangguan. Contoh misalnya kita sedang berkomunikasi, ya saya dengan kalian, tiba-tiba mungkin entah sinyalnya kurang bagus atau seperti apa, sehingga komunikasi yang kita lakukan ini terganggu.
ya. Jadi misalnya sinyalnya terputus-putus gitu. Jadi saya bicara dengan kalian itu tidak sampai dengan baik. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak sampai 100% kepada kalian. Ya, itu artinya terjadi hambatan teknis. Lalu ada yang kedua namanya hambatan semantik. Ini adalah hambatan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan. Ya, jadi kita misalnya penggunaan bahasa terjadi miskomunikasi di dalam penggunaan bahasa, nah itu terjadi hambatan namanya hambatan semantik. Ya. Lalu ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis itu biasanya terjadi karena adanya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri seseorang atau individu. Misalnya rasa tidak suka atau rasa curiga gitu ya kepada orang yang menyampaikan informasi atau sumber komunikasi itu terjadi. Nah, itu berarti ada hambatan psikologis. Atau mungkin ketika kita berkomunikasi situasi sedang tidak baik. Mungkin orangnya sedang berduka, sedang sedih, sedang mengalami kejiwaan yang kurang baik sehingga terjadi proses penerimaan yang kurang baik gitu. Jadi informasi yang disampaikan kepada penerima informasi itu tidak sempurna akhirnya, tidak bisa diterima dengan baik oleh penerima atau receiver. Gitu. Yang berikutnya yang mungkin terjadi adalah hambatan, hambatan fisik, ya. Yang keempat adalah hambatan fisik. Ini biasanya disebabkan oleh gangguan yang ada di dalam panca indera. Misal mungkin kalau orang melakukan komunikasi nonverbal, tetapi ada gangguan di panca indera, maka tidak dapat diterima dengan baik, ya. Misalnya dari ada gangguan di penglihatan, kurang jelas mungkin penglihatannya, atau juga dari indera pendengar, nah itu juga akan terjadi hambatan. Ya. Lalu yang kelima adalah hambatan status. Di sini status yang dimaksud adalah jarak sosial, ya, antara peserta komunikasi atau orang yang sedang berkomunikasi. Misalnya adanya perbedaan status antara senior dan junior, atau status antara atasan dengan bawahan, atau mungkin status yang lain, ya. Ya, misalnya status ekonomi juga bisa terjadi, ya, hambatan komunikasi. Lalu ada berikutnya adalah hambatan kerangka berpikir. Nah, di sini maksudnya ini adalah biasanya disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda atau pendidikan yang berbeda, sehingga terjadi kerangka berpikir yang berbeda. Misal orang mungkin dengan ilmu pendidikan yang sangat tinggi, misalnya seorang profesor berkomunikasi dengan orang yang kerangka berpikirnya mungkin belum seperti profesor tersebut. Nah, itu biasanya terjadi hambatan komunikasi gitu. Lalu ada hambatan budaya. Ini biasanya ada perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut gitu. Nah, itu sehingga terjadi hambatan komunikasi. Oke. Dari keseluruhan hambatan komunikasi, ya, jadi hambatan komunikasi itu ada hambatan teknis, ada hambatan semantik, hambatan psikologis, fisik, status, kerangka berpikir, hambatan budaya. Itu coba berikan satu contoh saja, salah satu hambatan di dalam komunikasi interpersonal. Boleh, terserah. Hambatan fisik boleh, status boleh, kerangka berpikir boleh, budaya boleh, teknis boleh, semantik atau psikologis. Silakan, mungkin kalian pernah mengalami terjadinya miskomunikasi atau hambatan dalam berkomunikasi dengan seseorang. Dituliskan. Atau bahkan yang baru bergabung, mohon maaf, saya belum cek absen. Silakan tuliskan nama kalian di kolom pesannya. Ada 2 orang barusan yang baru bergabung.
dari sekian hambatan yang mungkin terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, silakan berikan satu contoh atau mungkin pengalaman pribadi kalian terjadi prosesnya gagal komunikasi karena hambatan yang terjadi. Kalau Bayu sih Bu, lebih ke kecepatan berbicara sih Bu. Kecepatan berbicara, ya gimana contohnya? Soalnya kan kalau Bayu kalau ngomong tuh rata-rata kebiasaan tuh rada cepat gitu, Bu. Jadi lawan bicara Bayu tuh nggak bisa menanggapi apa yang Bayu katakan gitu. Oke, berarti itu hambatannya apa ya maksudnya ya? Mungkin di hambatan fisik, fisik sih enggak. Oh ini, hambatan budaya, kebiasaan. Oh iya, Mm-mm. Oh, jadi karena Bayu berkomunikasi cepat, apa istilahnya kalau ngomongnya cepat gitu. Jadi kadang orang gagal paham gitu ya, apa yang dimaksudkan oleh Bayu. iya Bu. Kadang malah harus ngulang 2 kali 3 kali gitu Bu. Oke, ya. Terima kasih Bayu. Nah ini unik ya. Memang saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya juga termasuk seperti Bayu yang ngomongnya cepat gitu. Tapi kita nggak sadar perasaan kita tuh ya kita komunikasi biasa aja. Nah kadang ada mungkin orang yang menyampaikan itu kecepatan gitu. Apalagi kalau mungkin menjelaskan sesuatu ya kecepatan. Jadi kita belum nangkap atau belum paham apa yang dimaksud. Nah, bagaimana jika hambatan itu terjadi? Ada solusinya nggak? Kira-kira kalau Bayu, karena Bayu menyadari bahwa oh saya punya kebiasaan kalau bicara itu cepat, kira-kira solusi yang pernah Bayu terapkan seperti apa ya agar orang mungkin lebih paham apa yang Bayu maksud? Lebih melanin aja sih Bu. Jadi kayak bicaranya tuh agak santai gitu. Oh ya, oke. Jadi karena Bayu sadar bahwa Bayu itu bicara terlalu cepat, akhirnya Bayu apa intonasi bicara mungkin agak saya frekuensinya nggak terlalu cepat gitu ya, agak dikurangi gitu ya, Bay ya. Iya Bu, rada dikurangin gitu. Oke. Terima kasih Bayu. Silakan coba yang lain. Halo Bu, mungkin saya Bu. Norman, silakan Norman. Kalau saya mungkin hambatan status ya Bu masuknya. Soalnya dulu waktu belajar juga sama guru saya menyampaikan Bu ke bukan hanya ke saya sih Bu, ke satu kelas itu nggak nyampe gitu Bu materinya. Nah, statusnya status apa ya Norman kok nggak nyampe? Ya mungkin gini Bu, itu kan pembahasannya kayak lebih ke kan kita belum paham ya Bu yang dijelaskannya. Nah si bapaknya ini ngejelasin kayak seolah-olah kita tuh udah paham banget Bu. Oke, itu di kerangka berpikir atau status ya? Mungkin kerangka berpikir mungkin ya Bu. Biasanya sih Iya. kalau pendidikan misalnya gini, ada orang yang pendidikannya tinggi ya, misalnya profesor lah, dia menjelaskan ke mahasiswa. Nah mungkin kalau profesor itu kan kerangka berpikirnya udah sangat jauh, ya udah sangat jauh. Jadi ketika menyampaikan si mahasiswanya ini belum nyampe apa yang dimaksud oleh profesor tersebut. Nah itu biasanya ada miskomunikasi di situ. Oh iya Bu. Iya kerangka berpikir betul Bu ya. Berarti di kerangka berpikir ya, Norman ya pernah terjadi ya. Jadi kadang itu maksudnya kemana belum kebayang. Padahal mungkin karena dia itu pernah, istilahnya karena mungkin dia sudah mengalami pendidikan yang tinggi, terus belajar dan lain-lain, ya dia udah nyampe apa yang dia maksud dia pahami. Tapi mungkin orang-orang yang menyimak apa yang dia sampaikan itu belum nyampe ke situ, belum sampai berpikir ke sana. Jadi akhirnya terjadi miskomunikasi. Akhirnya apa yang disampaikan orang tersebut kepada kita tidak sampai dengan baik. Tuh, terima kasih Norman. Kalau Norman sebagai receiver berarti ya, sebagai penerima. Iya, sebagai receiver Bu. Nah, solusinya apa Norman kalau terjadi seperti itu? Kamu sebagai penerima. Ya kalau dari saya sendiri sih Bu, langsung ditanyain aja gitu Bu. Oh, langsung nanya ya Iya. ke orang yang bersangkutan. Oke. Bisa juga mungkin kalau ada yang nggak berani nanya, jadinya searching gitu ya. Iya mungkin begitu Bu, lebih mencari tahu aja lah. Tahu sendiri. Jadi tahu maksud si bapak ini tuh ini artinya gitu ya. Kita cari tahu. Iya betul Bu.
Oke, terima kasih Nurman. Ini tadi udah ada 2 contoh, yang satu adalah hambatan budaya karena kebiasaan, yang satu karena hambatan kerangka berpikir. Coba yang lain ada lagi? Oke, ini dari Reza, hambatan teknis saat berkendara terkadang terjadi miskomunikasi karena suara motor mobil yang lain ataupun angin. Miskomunikasinya di mana nih, Reza? Silakan open mic, Reza. Ya Bu, Ya, Reza, itu maksudnya berkendara terjadi komunikasi miskomunikasi itu gimana? ya misalnya Bu, kalau misalkan kita naik motor Bu, Mm-mm. nah kalau misalkan Gojek juga kan kadang ada yang suka sok asik, bukan sok asik sih, pengen Ngobrol. komunikasi aja sama penumpangnya. Iya, iya. Ya kadang dia ngomong apa, dibalas cuman ya. Oh, gitu. Ya, berarti karena gangguan teknis kebisingan ya, berisik Iya Bu. gitu. Oke, jadi tidak sampai apa yang orang lain sampaikan. Terima kasih, Iya Bu. Reza. Ya sama-sama Bu. Oke, tadi sudah ada 3 contoh ya. Hambatan kerangka berpikir, hambatan budaya karena kebiasaan, dan hambatan teknis karena kebisingan suara di sekitar kita. Jadi kita misalnya ngobrol nih berdua, terus ada ribut-ribut, berisik, jadi kita tidak tersampaikan dengan baik komunikasi. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Atau ada yang masih mau open mic, yang mau ngasih pengalamannya? Pernah nggak sih kalian ngalami gagal atau hambatan dalam berkomunikasi dari status sosial? Pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Gimana Bu? Pernah nggak kalian mengalami hambatan dalam komunikasi dengan seorang karena status sosial? Pernah, Bu. Oke, sok Aska, gimana Aska? Ya kan saya teh punya sahabat deket, namanya teh Huda di kelas A, Bu. Nah, dia tuh status sosialnya lebih di atas saya, jadi agak gimana gitu kalau ngobrol sama saya teh. Nah, gagal komunikasinya di mana terjadinya? Maaf, Bu. Ya, gagal komunikasinya di mana? Iya, jadi Hudanya nggak nanggapin aku dengan benar gitu, Bu. Misal, contoh. Contoh saya lagi ngomongin tentang masalah kerjaan. Dianya mah nggak ngedengerin, Bu. Malah iya. Barjeng malah ngerjain yang lain. Oke. Nah, status sosialnya yang beda emang kenapa? Emang Huda tuh kenapa? Iya, saya mah kan pengangguran, dia mah udah kerja, jadi gitu, Bu. Oh, jadi nggak nyambung gitu. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi ketika Aska berkomunikasi dengan teman Aska, nah karena di situ terjadinya perbedaan status secara sosial, mungkin yang satu bekerja, yang satu enggak, akhirnya komunikasi yang terjadi antara mereka itu, terutama mungkin kalau mau ngobrolin pekerjaan dan lain-lain, nah, tidak tersampaikan dengan baik gitu. Itu bisa saja terjadi ya. Oke, kita lanjutkan. Itu juga ada contoh ya tadi, kayak misalnya atasan dengan bawahan gitu. Kadang ya karena dia bos gitu, jadi kita nggak bisa ngobrol seenak kita gitu. Nggak bisa kita ngobrol seperti dengan teman kita. Karena dia atasan kita, jadi kita membatasi komunikasi kita. Jadi nggak semua yang kita mau sampaikan disampaikan. Kadang kan kita sebenarnya ada masukan nih penting buat perusahaan ya, ada A, B, C, dan seterusnya. Tapi kita tidak sampaikan karena posisinya dia adalah atasan kita, jadi takut kita salah ngomong dan lain-lain. Jadi akhirnya terjadilah hambatan di dalam berkomunikasi. Apa yang mau kita sampaikan tidak bisa tersampaikan semuanya dengan baik. Ya, itu terima kasih tadi untuk teman-teman, untuk Aska dan teman-teman yang lainnya yang sudah menyampaikan contoh-contoh yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, ini untuk contoh interpersonal communication, ya bisa berupa komunikasi dalam telepon, ya, email, atau WhatsApp, dan lain-lain.
dalam meeting, terus dalam perkuliahan seperti sekarang, dalam presentasi, dan lain-lain ya. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam komunikasi interpersonal. Jadi, kemampuan komunikasi interpersonal ini adalah kemampuan untuk memulai, ya, mengembangkan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif. Jadi, ketika kita bisa berkomunikasi dengan hangat dengan seseorang, ya, dengan akrab dan banyak yang bisa kita bicarakan atau produktif, berarti ini kita sudah memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, gitu ya. Jadi kalau seseorang ya ingin tahu bahwa kita sudah memiliki kemampuan komunikasi yang bagus nggak sih ya dengan orang lain gitu ya. Nah, kita lihat apakah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu secara hangat, secara akrab, dan secara produktif. Kalau secara produktif itu berarti banyak hal yang disampaikan gitu, banyak hal yang dikomunikasikan, ya, dan itu memiliki nilai atau value yang sangat baik gitu. Ya. Jadi di sini ada aspek-aspek kemampuan komunikasi interpersonal menurut peneliti, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk saling memahami. Ya, jadi antara kita dengan orang lain itu harus memiliki kemampuan saling memahami. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kita tidak memahami ya apa yang disampaikan oleh orang lain. Contoh, misalnya tadi antara Aska dan temannya. Nah, kenapa terjadinya gagal komunikasi? Mungkin karena salah satu atau dari dua orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Gitu. Jadi, kenapa ya saya ngobrol sama dia iya aja. Mungkin iya aja tuh pengen cepat beres atau memang dia tidak paham. Nah, itu berarti terjadi kegagalan komunikasi. Ya. Jadi, gimana biar kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berarti kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk memahami. Ya, memahami tentunya memahami orang yang menyampaikan informasi yang sedang berkomunikasi dengan kita. Lalu yang kedua, kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan secara tepat dan benar. Jadi, mungkin kalau di anak kecil ya, di anak-anak itu kadang ada anak-anak yang memiliki permasalahan untuk menyampaikan isi hati atau pikiran gitu ya. Kadang ada misalnya mungkin pernah lihat nggak ya video-video viral gitu ya kalau perempuan misalnya. Nah, perempuan kan kalau diajak ngobrol kadang mungkin menurut laki-laki itu terjadi miskomunikasi. Karena mungkin maksudnya perempuan itu A, tapi si laki-laki itu menganggapnya B. Karena mungkin si perempuan ini tidak bisa mengkomunikasikan isi pikiran dan perasaan secara tepat dan benar. Ya, contoh, misal ada si A perempuan misalnya merasa cemburu dengan pacarnya, misalnya contohnya. Nah, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dia, mengkomunikasikan kecemburuannya dia dengan baik, ya, dengan tepat sehingga tidak disampaikan dengan baik sehingga dia jadinya marah dan lain-lain ya. Nah, di situ terjadi gagal komunikasi. Nah, bagaimana agar komunikasi ini baik? Nah, berarti kan harus kita sampaikan dengan baik. Isi pikiran dan isi perasaan kita itu harus disampaikan dengan tepat dan benar kepada orang yang menerima informasi atau orang yang mendengarkan pemikiran-pemikiran kita, gitu, berdasarkan pikiran dan pemahaman kita. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk saling menerima dan memberi dukungan. Nah, jadi ini penting untuk kita agar kemampuan dalam komunikasi interpersonal kita menjadi semakin baik. Gitu. Jadi kita harus bisa saling menerima dan memberi dukungan kepada lawan bicara kita. Gitu. Yang keempat, kemampuan untuk memecah konflik atau masalah-masalah ya. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memecah masalah
Ya, untuk memecah permasalahan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi interpersonal. Kita sambil dengerin azan dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk meningkatkan ya komunikasi interpersonal, ada beberapa kemampuan yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus memiliki kemampuan untuk saling memahami orang lain. Jadi tidak boleh egois. Jadi harus memahami apa yang dimaksud oleh orang lain. Yang kedua, kalian harus bisa mengkomunikasikan isi pikiran kalian, isi perasaan kalian dengan tepat dan benar. Jadi, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan harus disampaikan dengan baik, gitu ya. Lalu yang keempat, kalian harus bisa saling menerima dan memberi dukungan dengan lawan komunikasi kita. Ya. Jadi dengan orang yang kita ajak bicara. Lalu yang keempat, yaitu kalian harus bisa memecahkan konflik. Jadi kalau ada permasalahan, jangan membuat masalahnya tambah besar. Contoh, misal kamu ada teman kamu bercerita tentang permasalahan. Nah, jangan kamu malah jadi kompor, tapi kamu harus bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh kita agar kita sukses dalam komunikasi interpersonal. Mungkin ada yang pernah ngalamin di dalam kehidupan kalian, misalnya atau enggak kalian
mungkin yang menurut kalian dia memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Dia bisa memahami, dia juga bicaranya enak gitu ya. Kalau berkomunikasi itu, kalaupun kita punya masalah, kalau bicara dengan orang tersebut itu dia bisa ngasih solusi gitu. Pernah nggak kalian ketemu dengan orang seperti itu? Pernah, Bu. Oke. Pernah? Siapa barusan Norman ya? Pernah, Bu. Iya, Oke, pernah. pernah. Nah, itu orangnya seperti apa? Itu memecahkan masalah atau seperti apa yang Norman rasakan ketika berkomunikasi dengan orang tersebut? Gimana ya, Bu? Soalnya enak banget lah, Bu, gitu. Kalau mau bahas apa-apa juga, dia pasti bisa diajak ngobrol gitu, Bu. Nyambung gitu ya. Iya, Oke. Oke, jadi memang ada orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan atau kepintaran dalam komunikasi interpersonal. Jadi orang-orang tersebut biasanya enak diajak bicara, enak diajak diskusi, ya. Terutama mungkin kalau ada permasalahan, orang tersebut mau memahami, mau mendengarkan, dan dia mau memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, di sini untuk kemampuan komunikasi interpersonal, yaitu diantaranya ada bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan, ya, atau mediasi gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana untuk membangun kecerdasan emosional, ya. Jadi di sini kecerdasan emosional itu penting ya, terutama mungkin untuk orang-orang yang bekerja, jangankan bekerja, di lingkungan sekitar kita pun kita perlu memiliki kecerdasan emosional. Lalu ada interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk memahami atau menilai diri sendiri. Nah, bagaimana ukurannya kita bisa mengatakan bahwa seseorang ini memiliki keterampilan dalam komunikasi interpersonal? Dilihat dari seberapa baik kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita bisa baik berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain bisa berkomunikasi dengan kita, berarti kita sudah memiliki keterampilan dalam ya. Jadi kalau kita mau melihat orang lain itu punya keterampilan komunikasi yang baik nggak? Nah, dilihat dari dia berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dan komunikasi ini adalah keterampilan hidup yang penting karena kemampuan dalam komunikasi interpersonal dapat membantu kita untuk yang pertama bisa kita dengan mudah untuk mengumpulkan informasi dan juga dengan mudah kita untuk memberikan informasi. Contoh, misal kamu punya cita-cita jadi dosen misalnya. Nah, berarti kan kamu harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ya dengan orang lain. Jadi kamu bisa menyampaikan informasi-informasi dengan baik dan kamu juga bisa mengumpulkan informasi-informasi dengan baik. Nah, itu pun tentu harus diasah agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi, jika kamu punya kemampuan komunikasi interpersonal dengan baik, maka itu bisa membantu kamu untuk bisa memberikan informasi kepada orang, untuk bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Lalu untuk apa lagi? Untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Pernah nggak sih lihat misalnya ada orang yang komunikasi dengan preman, ya, tapi si preman ini nggak akan marah-marah sama si orang ini, gitu. Siapapun yang berkomunikasi dengan orang ini, dia akan menjadi bersikap baik. Nah, kenapa? Karena orang yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, dia bisa mempengaruhi sikap orang lain dan perilaku orang lain terhadap kita. Contoh, misal, saya bisa bertemu dengan orang yang sedang marah, gitu ya, sedang marah-marah, komplain misalnya, dan lain-lain. Nah, ketika kita memiliki good komunikasi interpersonal, ya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, kita bisa meredam amarah tersebut. Gitu. Kita bisa mempengaruhi dia untuk bersikap lebih baik. Gitu. Yang asalnya mungkin kasar, marah-marah,
akhirnya dia yang akhirnya berbalik menjadi baik kepada kita, bahkan menyampaikan terima kasih dan lain-lain, bahkan bisa menjadi dekat gitu yang asalnya marah-marah. Nah, ketika kita memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, kita bisa mempengaruhi sikap orang, kita bisa mempengaruhi perilaku orang lain terhadap kita dan terhadap orang lain gitu. Lalu apa lagi? Nah, ini juga bisa terjadinya kontak erat atau mempertahankan hubungan atau bahkan menambah hubungan atau menambah relasi. Jadi orang yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, dia akan membangun jaringan relasi yang banyak. Dia akan membentuk komunikasi-komunikasi yang lain dengan orang lain, dan sehingga istilahnya, oh ini mah temennya banyak, oh dia mah banyak dikenal orang dan lain-lain. Berarti dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Lalu yang keempat adalah memahami dunia dan menambah pengalaman kita di dalamnya. Jadi orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa memahami yang ada di sekitarnya, ya, yang ada di lingkungannya, bahkan mungkin di dunia ini gitu. Jadi dia ingin misalnya berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin wilayahnya beda, ya, walaupun mungkin bahasanya beda, tapi kita memiliki kemampuan bahasa juga yang baik, ya, dengan bahasa yang misalnya bahasa yang dikuasainya bukan hanya bahasa Indonesia, misalnya kita bisa menambah pengetahuan kita, gitu ya, menambah pengalaman kita, ya. Lalu bisa mengungkapkan kebutuhan pribadi dan memahami kebutuhan orang lain, bisa memberi dan menerima dukungan emosional, bisa membuat keputusan dan memecahkan masalah, dan bisa mengantisipasi atau memprediksi perilaku, ya, yang mungkin terjadi terhadap kita. Dan kita bisa mengatur kekuatan. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, biasanya orang ini ya saya membentuk kekuatan, jadi perkumpulan gitu ya. Misalnya politik lah ya, kalau di politik itu misalnya ya pada para politikus biasanya dia bisa mengatur kekuatan karena dia bisa mengelola massa seperti itu. Jadi memang kemampuan komunikasi ini sangat penting untuk kalian ya, bahkan untuk semua orang. Gitu. Oke, yang terakhir, ini saya mau bertanya. Ini menurut pendapat kalian, apakah peran kemampuan dalam berkomunikasi interpersonal ini bagaimana peran komunikasi interpersonal ini mendukung kesuksesan kalian dalam studi, misalnya dalam perkuliahan, dalam pekerjaan atau dalam sosial? Bagaimana pendapat Anda? Silakan dituliskan di chat atau boleh open mic. Bisa dikasih contoh ya. Silakan, ada yang mau open mic? Oke, ini dari Silva. Untuk menuju sukses kita harus bisa membangun kepercayaan dengan orang lain. Oke. Ini mungkin dalam sukses dalam apa ya? Pekerjaan mungkin ya, Silvi. Jadi pekerjaan, mungkin bisnis ya. Itu. Kalau dalam studi, misalnya dalam perkuliahan, benar nggak sih komunikasi interpersonal ini bisa menghasilkan kesuksesan dalam studi kalian atau dalam perkuliahan kalian? Kalau Ya, silakan Adit. kalau menurut saya Bu, peran komunikasi interpersonal itu dalam kesuksesan misalnya pekerjaan ya Bu. Sepengalaman saya di pekerjaan tuh, kalau orang punya kemampuan komunikasi interpersonal tuh biasanya dia bakal lebih sukses dan biasanya dapat jabatan yang tinggi Bu. Oke. Soalnya dia bisa interpersonalnya bisa digunakan buat jadi memimpin suatu tim gitu. Jadi kan otomatis sih jadi pemimpin suatu tim gitu. Oke. Kalau selama ini saya di pekerjaan tuh. Ya, betul. Itu aja Bu. Betul.
Ya, iya betul ya. Jadi memang orang yang memiliki kemampuan dalam komunikasi interpersonal yang baik ya di dalam pekerjaan contoh, memang biasanya dia naik jabatannya cepat. Dibanding ada orang yang misalnya pinter tapi nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Jadi misalnya gini, ada 2 orang pinter. Yang satu tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, dia pintar sendiri. Yang satu ini pintar juga tetapi dia pintar berkomunikasi juga. Itulah kecerdasan emosional tadi ya. Jadi dia dalam komunikasi dengan orang lain baik. Dan orang lain itu apa ya, istilahnya mensupport lah gitu ya, karena dia bagus atau dia memiliki kemampuan yang komunikasi yang baik dengan orang lain. Tentu dengan bosnya pun dia gampang komunikasinya. Akhirnya orang ini, katakanlah ada si A dan si B, si A dan si B ini sama-sama pinter, yang si B ini mungkin kurang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, yang si A ini memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Nah, si A ini biasanya kalau di dalam pekerjaan itu akan lebih cepat naik jabatan. Nah, di dalam studi atau kuliah atau sekolah itu seperti apa? Itu juga nambah ya. Misalnya gini, ada di sekolah lah, katakanlah guru. Kan misalnya guru itu ngajar 40 siswa ya, kan nggak bisa hafal semua. Yang dia hafal itu biasanya anak paling pinter, anak paling bodoh, dan anak yang paling aktif berbicara atau yang komunikasinya baik. Nah, biasanya orang yang komunikasinya baik, ya, memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik, dia akan lebih dikenal oleh guru, akan lebih dikenal oleh apa istilahnya di dalam lingkungan sekolah. Nah, biasanya juga di dalam studi itu sangat mendukung, ya. Jadi kalau kalian misalnya kuliah S2 atau S3, yang saya pelajari di dalam lingkungan perkuliahan, tidak hanya pintar, tetapi komunikasi yang baik juga penting, gitu. Dan itu pun ya gimana ya, secara psikologi itu akan mempengaruhi gitu, akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Apalagi mungkin anak-anak yang aktif gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang aktif, berpendapat, berkomunikasi. Nah, seperti misalnya saya sering nanya gitu ya, silahkan open mic, silahkan tulis di kolom pesan, sampaikan pendapat atau contoh-contoh. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita membangun komunikasi 2 arah. Dan di situ pun salah satu bentuk penilaian saya terhadap kalian. Jadi tidak selalu penilaian itu berdasarkan kepintaran atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Tetapi dilihat juga dari bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan dosen kalian gitu. Nah, itu pun sangat mempengaruhi di dalam studi kalian. Di dalam sosial pun seperti itu. Di masyarakat sosial, orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, biasanya di lingkungan itu biasanya dia lebih dekat dengan tetangga-tetangga. Jadi kalau membutuhkan bantuan itu juga mudah. Dan bahkan bisa dipilih jadi ketua RT, ketua RW, ketua forum. Nah, itu pun akan mendukung kesuksesan. Gitu ya. Begitupun di dalam pekerjaan dan bisnis. Oke, sudah jam 19.42, kita sampai jam 19.40 ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Untuk hari ini tidak ada tugas untuk kalian. Terima kasih yang sudah mengirimkan link video ya. Sudah saya berikan penilaian di lembar penilaian saya. Sayangnya mungkin masih ada yang terlambat mengirimkan, tapi tidak apa-apa. Ya, konsekuensinya mungkin ada sedikit pengurangan nilai saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk materi hari ini tentang komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat untuk kalian di dalam kehidupan kalian, terutama di dalam lingkungan perkuliahan kalian, pekerjaan, sosial, keluarga, agar kalian ini bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, kemampuan komunikasi dengan orang lain sehingga kalian bisa sukses dalam kehidupan. Ya, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.